Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, selamat pagi enjing tong poho ngopi teh pemirsa. Konten edukasi kali ini saya memandikan domba bibit yang lagi bunting. Jadi tepatnya disebut lagi bunting, bukan hamil. Bunting itu untuk hewan, hamil itu untuk manusia ya. Kita sebut lagi bunting. Kebuntingan sudah besar tuh, ambingnya sudah pada turun, tapi domba putih ini menjadi coklat karena buladik ya, tidak dimandikan. Nah, domba ini perlu kita mandikan. Jadi apakah boleh domba bunting dimandikan? Boleh, karena kebiasaan saya di kandang ini juga dimandikan. Untuk apa dimandikan domba bunting? Pertama, untuk menjaga kesehatan. Kemudian kedua, enak dipandang ya gitu. Terus apakah berpengaruh kepada keguguran? Nah, penyebab keguguran itu ada beberapa faktor bagi domba yang lagi bibit bunting. Yang pertama, misalkan dombanya agresivitasnya ekstrim, abrug-abrugan, teterjelan, ngajeleng, tedek cicing. Nah, ketika dia agresivitasnya ekstrim, kemudian kena benturan, terjatuh, itu biasanya kemungkinan kegugurannya ada. Tapi kalau dombanya ramah, baik, kemudian kita menurunkan dan menaikkan dari kandang hati-hati, insya Allah aman gitu. Yang kedua, bisa keguguran ketika areal kandang yang ditempati domba bunting seperti yang ini yang sudah dimandikan ini, tadinya ada bekas domba yang pernah keguguran. Nah, biasanya bakterinya itu menyebar, tidak cepat mati, sehingga bisa menular ke domba yang lagi bunting selanjutnya. Jadi tata lepa, akhirnya bisa keguguran. Bakterinya bakteri Brucella atau penyakitnya brucellosis ya. Nih, setelah tadi kita mandikan, apakah nanti dijemur? Ya, dijemur sampai kering. Karena apa? Karena memandikan pagi hari, menjemur menjelang siang hari itu bagus untuk bibit yang lagi bunting. Karena apa? Memerlukan vitamin yang dari matahari, vitamin untuk menguatkan tulangnya, yaitu vitamin D ya, dari matahari, dan itu bisa didapatnya di luar dengan cara dijemur. Gitu pemirsa. Kemudian pertanyaan lainnya kadang yang ditanyakan adalah berapa kali memandikan domba dalam sebulan? Ya sebaiknya sebulan sekali biar bersih ya. Kemudian apakah kehamilan besar atau kehamilan kecil bisa dimandikan? Bisa. Tapi tadi SOP-nya, standarnya kita harus berhati-hati baik menurunkan, menaikkan. Kemudian cara memandikannya juga jangan terlalu kasar. Wah, ngagosrokna dan lain sebagainya ulah kasar teuing. Tapi diperlakukan dengan baik, dengan lembut. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah berpengaruh pada proses kelahiran? Yaitu tergantung genetik dari induk ya. Kalau lancar seperti ini lahir setelah 10 hari setelah tadi dimandikan. Saya sengaja video dulu ketika lagi memandikan, rutin sebulan sekali, dan itu memandikan yang 10 hari terakhir sebelum melahirkan. Ini anaknya sepasang jantan kembar. Nah, ini yang putih-putih sepasang jantan kembar. Jadi ini tidak ada pengaruh kepada proses kelahiran, kepada ukuran janin, kepada kesehatan janin. Ini mah pengaruhnya janin itu bisa sehat, bisa gede begini, bisa mulus dalam melahirkan adalah faktor genetik dan faktor pakan, perawatan, nutrisi ya. Anaknya yang jantan 2 ekor ini nutrisinya bagus ya, induknya juga genetik bagus, bisa ngurus anak, merawat tuh. Jadi lagi nyusunya juga, lagi proses menyusuinya juga bagus. Jadi proses perawatan induk, sifat keibuan dan lain sebagainya ya genetik. Kemudian ketika besar kecilnya janin juga
pengaruh genetik juga dan pengaruh pakan, terutama nutrisi ya, ketika dalam masa kebuntingan. Nah, ini induk yang kita mandikan yang satunya lagi. Ini lahir beda 1 hari dengan yang tadi, yang sudah kelihatan ambingnya turun susunya gede. Ternyata ini turun susu gedenya itu 1 minggu sebelum kelahiran. Ieu mah ngadadak turun susuna gitu, ulah aneh tah. Jadi ini juga melahirkan lancar, anaknya hanya ini anak tunggal, calon mesin ATM, ini betina. Jadi kalau genetiknya bagus, kondisi induknya sehat, lancar melahirkannya, tidak ada halangan apa-apa. Ketika kita sering juga rutin memandikan, numpuguh nama sehat seperti ini, bodas kene ya ge, bersih, dan anaknya juga alhamdulillah sehat. Ya gitu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya.